Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara kita, Bang? Kedengaran. Bang Iya. Dama, mungkin kali ini hostnya bakal Rizky dari Indibi Sumatera yang akan membantu acaranya. Ada Kak Bella juga dari Indibi Sumbar, selaku sebagai account manager Witel Sumbar. Ya, halo, salam kenal semuanya. Salam kenal teman-teman di Instagram semuanya. Oke, Bang Damar, mungkin suaranya bisa dikencengin dikit nggak? Kayaknya kurang kedengeran ini. Oke, udah kedengeran? Halo. Oke. Hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai yang muda yang berwirausaha dengan membangun brand image bisnis coffee shop di sosial media. Ada Bang Damar Fajar Janas, owner toko Kopi Rasa, dan ada Kak Bella Ripka Putri sebagai account manager Witel Sumbar. Nah, boleh aku cerita singkat, tahu profil Bang Damar adalah seorang wirausaha muda asal Kota Padang, lahir 32 tahun yang lalu. Damar merintis usaha sejak 2011. Bang Damar juga memiliki usaha seperti toko kopi, rasa, filosofi organizer. Wah, di bidang organizer juga nih ya, Bang? Iya, kebetulan. Dan Minangkabau, itu berarti outbound ya, Bang? Iya, betul. Outbound. Oke, toko kopi rasa menghadirkan produk-produk minum kopi yang maupun non kopi dengan level specialty. Itu gimana tuh, Bang, kalau level special itu? Ya, jadi kalau kita di coffee shop ini sebenarnya ada kayak level-level apa ya, dari pemakaian bahan baku, pemakaian biji kopi yang dipakai dalam untuk kita bikin sebuah minuman. Nah, jadi biji kopi sendiri atau pemilihan bahan kopi sendiri itu ada level-level juga sebenarnya biar teman-teman paham. Jadi mungkin ada yang level grade, kayaknya ada grade bawah, ada grade tengah, sama ada grade yang specialty gitu. Nah, kebetulan memang di kita hampir semua bahan baku yang kita pakai itu premium quality dan specialty quality. Keren. Jadi saat ini memiliki 4 cabang di Kota Padang ya, Bang? Iya, alhamdulillah. Aku belum sempat main nih, Bang, waktu ke Padang nih, baru tahu nih Kopi Rasa. Iya, ditunggu loh, Mas. Siap. Boleh. Aku cuma kita bakal ngingati lagi untuk giveaway antara Indibis Sumbar dan Indibis Sumatera, yaitu bis game, di mana hadiahnya berupa sardoling aja ratusan ribu rupiah. Pengumumannya nanti giveaway ini bakal bisa diikuti sampai akhir acara. Bisa cek Instagramnya Indibis Sumbar ataupun Indibis Sumatera. Dan ada juga untuk di live ini sesi penanya terbaik untuk 3 orang. Syaratnya follow Indibis Sumbar dan Indibis Sumatera dan Damar Fajar. Dan story terbaik untuk 2 orang dan syaratnya follow dan tag. Dan di akhir ada live quiz untuk 2 orang, syaratnya follow dan tag. Yuk, follower, siapkan diri kalian untuk bertanya dan menyerap ilmu-ilmu dari Kak Bella dan Mas Damar ini. Oke, mungkin lagi nggak apa ya berarti. Siap. Mungkin langsung aja aku mau nanya ke Kak Bella nih. Menurut Kak Bella, apa sih tantangan terbesar untuk mendigitalisasi UKM di Sumbar nih, Kak? Oke. Langsung berat ya pertanyaannya. Langsung straight to the point. Mungkin gini, to start off, aku bukan expert di bidang ekonomi digital ya, jadi mungkin aku bisa ngasih jawabannya sebagai bentuk pandangan aku sebagai account manager business service yang memang pekerjaannya itu banyak tektokan langsung dengan pelaku bisnis SME dan UKM gitu ya. Jadi kan memang kayak yang tadi aku udah sharing dikit nih sama Mbak Rizky ya, Sumbar ini kan masuk top 10 provinsi dengan jumlah pelaku UKM terbanyak di Indonesia. Gitu. Jadi level literasi, penetrasi terkait digital tuh beragam banget, dan menurut aku ini jadi salah satu tantangan terbesarnya karena artinya akan ada juga nih kesenjangan digitalnya. Misalnya contoh dari segi kemampuan financial aja deh, biaya gitu ya. Kan digitalisasi sesimpel mengakses internet tuh butuh biaya gitu ya. Nah itu kan dalam proses bisnis lainnya juga pasti membutuhkan biaya lainnya. Terus selain itu mungkin dari
segi akses infrastrukturnya yang belum merata gitu ya, kan kondisi geografis Sumbar juga jadi tantangan nih, masih ada blind spot, masih ada remote island gitu. Selain itu nggak kalah penting juga dari segi capability-nya, kemampuannya nih para pelaku UKM untuk mengadopsi teknologi digital. Masih perlu banyak banget peningkatan skill digital. Dan selain kemampuan, pertanyaannya juga apakah mau gitu ya. Jadi mindset digitalnya seperti apa, behavior pelaku UKM-nya gimana, apakah sudah cukup adaptif dengan digitalisasi yang memang dinamis banget ini gitu. Jadi menurutku gap itu sih ya, karena UKM-nya ini beragam, terus awal mula atau starting point-nya tiap UKM juga beda-beda. Jadi PR-nya adalah gimana supaya akses terhadap digitalisasi ini bisa merata di Sumatera Barat. Benar. Karena kalau aku lihat di Sumbar sih memang untuk lokalis UMKM lebih didukung. Aku pernah main ke salah satu coffee shop yang mungkin orang udah awam lah kali ya, di mana-mana udah ada salah satu brand yang gambar ibu kopi gitu, yang baru masuk katanya di Sumbar. Itu aja baru masuk sebulan yang lalu katanya di Sumbar. Bayangkan aja, berarti emang pelaku bisnis di sana itu pemerintah dan orang-orang di sana itu benar-benar memperketat dengan hal-hal yang kayak gitu untuk memperdayakan UMKM-nya. Benar banget. Memang jadi salah satu pendorong ekonomi juga ya UKM itu di Sumbar. Oke, Kak Bella. Menarik sih kalau kita bicara Sumbar, karena memang aku bisa bilang makanannya bervariasi, bervariatif, dan benar-benar spesial lah menurut aku untuk untuk sebuah kota yang UMKM-nya benar-benar support full untuk warga dan masyarakat. Nih, ada pertanyaan kedua nih Kak Bella. Seberapa besar dampak digitalisasi dapat mempengaruhi proses pembangunan brand image dalam bisnis menurut Kakak? Oke. Digitalisasi dalam mempengaruhi proses brand image gitu tadi ya. Yes, benar. Sebenarnya mungkin pertanyaannya akan lebih tepat disampaikan ke Bang Damara nih. Cuman ya, mungkin aku lihatnya ini buat Kak Bella. Mungkin dari pandangan Kak Bella aja nih kira-kira. Aku melihatnya sih mungkin lebih ke simpelnya gini, kan kalau brand image ini kan face of the business gitu ya, wajahnya bisnis, citranya bisnis. Jadi bisa dikembangkan lewat berbagai cara, bisa iklan, campaign, dan kalau digitalisasi mungkin yang paling gampangnya ya lewat social media gitu kan. Menggunakan social media itu sendiri sebagai alat komunikasi yang efektif, bisa dipakai untuk mengenalkan produk, mengenalkan bisnisnya, terus mempromosikan aktivitas bisnis juga. Jadi kemudian si brand image dari bisnis atau dari produk usahanya itu terciptalah citra merek seperti yang diharapkan gitu. Oke. Benar. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana cara bisa kita memasarkan dengan baik, dengan sesuai dengan targetnya, kan? Betul. Karena pun kalau kita punya produk yang bagus tapi kita tidak bisa menyesuaikan targetnya dan tidak bisa terdengar dengan di pasarnya, nothing juga sebuah produk itu. Benar banget setuju. Oke, mungkin kita lempar gantian ke Bang Fajar kali ya. Bang Damas, pertanyaannya, aku ada pertanyaan nih Bang. Bagaimana Bang Fajar mendefinisikan branding dalam konteks bisnis kopi Abang dan mengapa hal itu begitu penting? Oke, iya. Berat juga nih pertanyaan ini. Oke, gini. Untuk branding sendiri sebenarnya menurutku dalam suatu usaha itu ada branding yang terbentuk secara sendiri, ada branding yang memang kita sengajakan untuk bentuk citra dari usaha kita. Nah, kalau kita branding pasti ngomongnya citra dari usaha kita atau brand kita. Nah, untuk F&B sendiri sebenarnya gimana ya? Apalagi kalau kita di Padang atau di Sumbar, orang memang nggak main-main sama yang namanya kualitas. Nah, jadi saya selalu bilang membuka satu usaha, terutama dalam bidang F&B atau misalkan kayak coffee shop, 2
dua poin yang paling pertama yang harus kita bentuk adalah bagaimana kita menjaga kualitas produk dan bagaimana kita menjaga kualitas pelayanan. Ya. Terus ketika dua hal itu sudah ada dalam usaha kita, nah jadi secara tidak langsung ada sebuah branding yang terbentuk secara sendiri dalam dalam pandangan customer sendiri. Nah contoh misalkan produk di toko ini atau produk di resto ini enak nih gitu kan. Nah atau produk di sini enak dan unik nih, nggak ada tempat lain. Secara nggak langsung ada branding yang tersendiri yang terbentuk dalam pandangan customer terhadap produk di tempat kita. Ya, yang kedua layanan, servis, hospitality. Nah, satu aspek yang paling penting adalah hospitality dalam kita servis terhadap customer. Oh, pelayanan di sini baik nih, kasirnya ramah-ramah nih, atau baristanya senyum terus nih segala macam. Secara langsung itu akan terbentuk untuk nge-branding usaha kita sendiri. Nah, dua poin yang paling penting adalah produk dan service. Ketika dua itu sudah ada di tangan kita, tadi ada juga ada yang nanya, bagaimana kalau apakah tempat jadi pertimbangan untuk buka usaha? Apakah bla 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 segala macam? Pastikan tadi itu dapat terserah mau siapa itu mau ininya di mana terserah. Dua poin itu udah di langsung branding image usaha kita akan secara sendiri dulu. Oke, Pak. Berarti yang paling utama, even pun kalau tempatnya juga biasa-biasa ya, tapi dia punya dua core ini adalah produk yang spesialis lah, ataupun yang ciri khas. Yang kedua adalah pelayanan yang paling utama ketika kita datang di situ. Makanya sorry to say adalah ketika salah satu misalkan produknya enak tapi pelayanan nggak bagus nih. Bener. Ya kan? Produknya enak sih, cuman kasirnya jutek atau pelayannya pas ngasih serving makanan atau minuman kayak ngelempar doang, udah nggak bagus. Begitu pun sebaliknya, pelayanan bagus tapi produknya nggak enak. Produk ini nggak enak nih, mending di tempat itu yang lain dia lebih terasa ininya, lebih terasa kopinya, atau lebih terasa ini segala macam. Udah. Nah makanya kenapa dua hal itu yang itu saling berkesinambungan dan yang harus kita pegang dalam membuka usaha, yaitu tadi untuk selaras. Yang lain adalah faktor pendukung, kayak tempat segala macam itu udah faktor pendukung. Tapi tempat sebagai faktor pendukung bisa jadi hook di awal nggak sih Bang? Kayak wah tempatnya beda nih, dan itu juga bisa masuk dalam kategori ciri khas. Bisa. Cuman balik lagi, banyak kejadian ketika tempat kita udah bagus tapi balik lagi produk dan pelayanan kita nggak kita perhatiin. Akhirnya ya udah cuma sekali dua kali ke sana foto update di sosial media, habis itu ya udah mungkin bisa sebulan atau 2 bulan lagi ke situ, nggak bakal bisa jadi choice untuk kita ke sana dalam waktu yang dekat gitu. Tapi kalau misalkan gimana? Kalau di awal berarti dia cuma FOMO aja ya Bang? Iya betul. Ikut-ikutan udah. Betul. Jadi maksudnya kita berbisnis atau kita usaha pasti kita pengen sustain ya. Kita pengen continue jangka panjang, nggak cuman buka ikut-ikutan, habis itu rame, terus tiba-tiba nggak bisa menyesuaikan dengan ini, akhirnya seleksi alam tutup. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi at least kita punya punya peluru, selalu punya inovasi ya. Pada akhirnya kita akan berusaha untuk sustain atau continue sampai ke depan gitu. Kan Bang Damar, bener. Aku juga setuju dengan hal itu. Kalau hanya tempat aja, sejauh ini setiap coffee yang mungkin awalnya brand identitas sebagai coffee shop yang industrial lah awal-awalnya dengan tema-tema yang berbeda-beda, itu kalau emang di segi sebuah ciri khasnya selain tempat nggak ada, ataupun produk F&B-nya maupun pelayanannya juga nggak bagus, dia bakal jadi hook di awal aja karena baru buka, tempatnya bagus untuk foto doang. Tapi kan balik lagi kan tetap ke kenyamanan, pelayanan itu yang paling utama, dan ciri khas dari tempat itu seperti dari makanan dan minumannya. Ya, Keren. Gampang-gampang susah sebenarnya.
Tapi asalkan 2 poin itu tadi at least udah kita pegang ya, secara at least kita udah punya modal utama buat dalam menjalankan usaha. Oke Bang Damar, sip. Mungkin audiens nih bisa coba nih tips dan trik dari Bang Damar tuh, dari pertanyaan ini daging banget. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua untuk Bang Damar. Itu apa yang membuat merek kopi Abang ini unik, dan bagaimana Abang mendefinisikan nilai yang Abang tawarkan kepada pelanggan? Apa nih yang unik dari Kopi Rasa? Ya. Kalau kita bicara unik sebenarnya, kalau dari sisi kitanya sebenarnya apa ya, uniknya mungkin dalam produk ya tadi. Makanya tadi keunikannya adalah 2 hal tadi. Kita bisa at least kita sampai sekarang bisa menjaga kualitas produk dan kualitas pelayanan kita. Alhamdulillahnya brand image kita dari dulu ya kita, menurut survei, menurut pengalaman dan obrolan orang-orang ya kita masih megang 2 poin tadi. Akhirnya secara tidak langsung produk-produk yang kita tawarin, terus service yang kita berikan sama customer sampai sekarang masih terjaga. Kalau bicara unik ya apa ya, ada beberapa produk kita yang memang unik yang memang nggak dijual di tempat lain dan itu memang jadi best seller atau misalkan jadi viral sebenarnya. Contohnya apa Bang? Salah satu produk di toko Kopi Rasa nih yang nggak ada di tempat yang lain. Oke, gini, dari kopi dulu deh karena kita coffee shop. Di Padang itu rata-rata coffee shop kekinian yang buka itu dia cenderung dengan rasa yang dominan manis atau creamy. Nah, kita ada kendala ketika kita tanya ke beberapa teman-teman, karena kopi ini cocok-cocokan. Ketika ada yang dominan manis, yang pengopi nggak cocok minum itu. Benar. Nah, ya kan? Ataupun sebaliknya, coffee shop yang dominan dengan kopinya, orang-orang yang nggak pengopi nggak kuat minum itunya. Nah, kita berusaha waktu itu untuk mencoba trial revisi yang ibaratnya kita berusaha menyeimbangkan antara Kopi, manis, creamy, dan kopinya. Jadi orang yang pengopi masih bisa minum, orang yang nggak pengopi pun masih bisa minum. Nah, gitu. Jadi ibaratnya kena nih ke semuanya pasar gitu. Pasar pengopi-ngopi yang skena-skena, yang atau yang pengopi-pengopi sekalian pun itu masih bisa minum produk kopi kita. Gitu. Berarti Dan ada beberapa produk kalaupun lain sebenarnya yang unik juga sebenarnya, yang memang tiba-tiba waktu itu sebenarnya membantu brandingan kita juga. Di awal kita munculin produk itu, produknya non kopi, kita munculin produk itu tiba-tiba viral, orang coba, mulut ke mulut, akhirnya sold terus tuh produk karena unik dan nggak dijual di tempat lain gitu. Tapi sejauh ini rasa itu masih tetap harus terjaga ya Bang, untuk menjadi apa ya, customer tuh untuk terus datang, yang mana mereka memang nggak ada komplain dengan rasa itu, tetap konsisten ya di toko. Selalu. Konsistensi, makanya konsistensi adalah kunci. Jadi kita nggak mau kena rasa minuman kita terasa produk kita hari ini enak, besok nggak enak, hari ini nggak enak, besok lebih enak lagi. Kita nggak mau, at least ya enak terus gitu kan. Atau kalau memang ada nggak enak, silakan customer komplain, kita tangani komplainnya, kita evaluasi internal maupun eksternal gitu. Jadi maksudnya cara kita menjaga kualitas seperti itu gitu. Bukan kita berusaha untuk nge-keep atau menjamin produk kita bakal bisa enak gitu. Tapi ya kita nggak tahu, kadang someday atau waktu ya mungkin ada miss dari pembuatan atau segala macam ya. Ya kita berusaha untuk evaluasi itu gitu. Oke, Bang Damar, kita tangkap ya buat para follower atau para penonton, mungkin bisa didengar nih salah satu tips dan trik dari Bang Damar mengenai hal yang unik nih dalam sebuah brand kopi itu sendiri. Nah, mungkin sesi berikutnya kita bakal live quiz nih Bang. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Abela dan Bang Damar, kita izin kita live quiz dulu. Nah, buat kalian harus cepat nih untuk ngejawabnya. Rizky bakal menanyakan satu pertanyaan di awal nih untuk live quiznya.
semuanya standby para penonton. Sebutkan nama produk Indibis yang dapat membantu manajemen proyek. Ayo, buruan. Kabela udah senyum-senyum udah tahu nih jawabannya. Ayo, aku mau cari nih siapa yang tahu jawabannya. Ayo, siapa? Boleh. Yang jawab tercepat di komen. Pertanyaan adalah nama produk Indibis yang dapat membantu manajemen proyek. Udah ada nggak nih Kak Bella? Udah ada kelihatan nggak sih? Udah ada yang kelihatan nggak Kak Bella? Kira-kira. Jangan sebut nama Kak Bella. Yang penting ada nggak kelihatan? Ada nggak ya? Coba. Kayaknya udah ada. Udah ada kayaknya ya. Tapi Udah bener apa ada. enggaknya nggak tahu. Ini bener nggak nih Mas Rizky? Udah ada. Berarti kita keep ya Udah bener nih, jawabannya. Mas Rizky. Oke, untuk pemenang live quiz pertama udah ada nih, kita keep pemenangnya. Ntar bakal diumumi. Wih. Jadi sabar, kita bakal lanjut bincang-bincang bareng Kak Bella dan Mas Damar lagi nih. Rame nih Kak Bella yang jawab, tapi kita butuh yang pertama tadi. Iya, kita butuh yang tepat dan tepat ya. Bener-bener. Oke, kita lanjut nih untuk ke Kak Damar. Kak Damarnya masih jalan-jalan nih. Kayaknya lagi ini review tempat Sekalian nih. ngecek kondisi bisnis. Iya. Iya bener. Kita diajak ini Kak, keliling di toko kopi Iya. rasa. Kantor ya ceritanya. Kita bakal Lagi ada acara juga. boleh dong nih di spill ini ruangan ini di mana? Oh enggak, kebetulan lagi nggak di toko kopi rasa. Oh, kirain lagi di Iya, toko lagi. kopi rasa. Ya, lagi ada acara sih di luar kota sebenarnya. Oke, Bang Damar, aku ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Bang Damar. Apa yang membuat Oke, ntar ya Bang Damar, aku coba lihat dulu pertanyaannya, kayaknya udah dijawab tadi nih branding. Oke, kayaknya ke Kak Ripka dulu, ke Kak Bella dulu deh. Bang Damar kayaknya Wah. dari tadi kena tempur terus nih pertanyaan. Kak Bella punya saran nggak yang bisa diberikan oleh pebisnis yang ingin memulai digitalisasi pada bisnis? Ada nggak saran nih Kak Bella? Saran ya. Gini ya. Menurut aku, go digital itu kan artinya mengadopsi teknologi digital gitu ya, ke proses bisnisnya. Artinya kalau ngomongin tentang digitalisasi itu bukan cuma aspek marketingnya, permasalahannya atau digital marketingnya aja gitu. Mungkin memang itu yang evolusinya paling besar, tapi nggak cuma itu kan. Misalnya contoh sesimpel keuangan deh, pencatatan gitu. Kalau biasanya nulis manual gitu ya, pakai buku gede gitu kan. Sekarang kalau digitalisasi udah mulai pakai komputer, terus moving forward udah mulai pakai POS. Terus misalnya menu atau penyajian produk biasa pakai kertas gitu kan. Sekarang tinggal pakai apa namanya, di scan gitu, pakai QR benar gitu. Terus bahkan mau ngambil makanannya pun kalau biasa dipanggil gitu, nomor sekian, sekarang dikasih kayak remote device gitu, bener gitu kan. Itu kan maksudnya bentuk adopsi digital juga ya gitu. Jadi sampai kemudian nanti akan digitalisasi dalam keseluruhan proses bisnisnya. Makanya setuju quoting yang Mas Rizky juga bilang tadi. Menurut aku dalam proses digitalisasi ya mulailah dari apa yang bisa aja dulu gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Benar, kebutuhan, level usaha, kemudian tren areanya gitu. Jadi kalau misalnya ada usaha mikro nih, UKM yang benar-benar buta banget lah, let's say, harus start dari awal. Ya nggak apa-apa, mulai dari apa yang bisa aja dulu. Kalau biasanya start dari marketplace gitu ya, karena udah mudah, karena pertama mudah, free dan dipandu juga dari marketplace-nya, silahkan. Atau mau coba onboarding dulu nih, aktif di sosmed, bikin e-katalog gitu ya, konten website, silahkan, berarti start dari sana gitu. Kemudian nanti yang usaha kecil, kalau udah biasa di sosmed, udah biasa di
e-commerce mulai masuk marketplace yang lokal. Begitu juga dengan yang menengah gitu kan, yang biasa di marketplace lokal mulai go global, go nasional gitu. Jadi ya disesuaikan dengan level UKM-nya masing-masing. Yang penting kan over time jangan stuck di situ ya, jangan stuck di situ, kembangin lagi nih ruang-ruang yang bisa digitalisasi. Dan harus mengikuti inovasi pastinya ya Kak Bella. Betul, harus melek terus nih sama keadaan, kan digital memang dinamis banget itu tadi, makanya punya mindsetnya, behaviornya memang sudah harus digital juga, artinya mau terus belajar, mau terus berkembang gitu. Oke, berarti sevital itu saat ini ada sebuah bisnis dalam digitalisasi. Oke, lanjut ke Bang Damar nih. Kalau Bang Damar sendiri, seberapa penting digitalisasi bisnis di industri kopi? Kayak tadi ada sedikit yang disebut Kak Bella juga masuk di jawaban Mas Damar nih. Ya. Kalau menurutku sih sangat pentingnya adalah karena bagaimana sekarang untuk para customer, mau yang udah loyal customer ataupun yang belum jadi customer, at least bisa approach bagi informasi-informasi yang ada yang dihadirkan oleh coffee shop itu gitu. Bagaimana informasi promosi, informasi lokasi, informasi produk segala macam. Biasanya orang customer ke coffee shop itu dia cuma pengen tinggal beli, ya kan? Jadi nggak pengen nanya-nanya, oh ada diskon apa kak? Oh ada ini harganya berapa kak? Oh ini bikinnya pakai apa kak? Gitu. Jadi at least digitalisasi itu at least bisa memudahkan customer buat bisa menggali atau mendapatkan informasi seputar apa aja sih yang ada di coffee shop itu misalkan, atau apa aja yang ada di usaha-usaha tersebut. Jadi ketika mereka ketika mereka udah dapetin informasi, ya mereka dengan mudahnya ketika belanja ke coffee shop atau misalkan pengen tinggal dengan mudah untuk ke coffee shop itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Intinya menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, teknologinya bisa di lini usaha itu apa, dan juga pemanfaatannya udah tepat atau enggak ya Bang Damar. Iya. Oke, mungkin nggak jauh beda dari kata Kak Bella dari segi segi digitalnya, kayak kita mesan pakai remote, untuk pembayaran juga udah ada sistematis di aplikasi dan segala. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Bella. Bagaimana Telkom melihat masa depan digitalisasi bisnis dan apa yang menjadi prioritas utama Telkom dalam perencanaan jangka panjang? Oke, gimana nih? Telkom melihat masa depan digitalisasi. Melihat peluang lah. Dan bagaimana perencanaan Telkom di jangka panjang nantinya tentang digitalisasi ini? Oke, berat ya ngomongin jangka panjang. Sebenarnya mungkin aku bisa bilang bisa dilihat juga sebenarnya dari dalam kurun beberapa waktu terakhir kan memang Telkom ini selalu bertransformasi sesuai dengan visinya yang pengen jadi Bang Damarnya hilang. Bang Damarnya hilang. Oke. Bang Damarnya hilang. Kita coba join. Bang Damarnya, Bang Damar di mana? Bang Damarnya. Boleh Kak, lanjut aja nggak apa-apa. Iya, sambil nunggu kali ya. Sambil nunggu Bang Damar. Iya. Jadi memang kan harapannya Telkom ini bisa jadi digital telco terdepan gitu ya. Karena memang Telkom ini menyadari sekali potensi, bukan cuma potensi bisnis sebenarnya, tapi juga tanggung jawabnya Telkom nih sebagai sebuah BUMN yang memang perannya adalah sebagai salah satu tulang punggung digitalisasi gitu ya. Ya kalau mungkin Mas Vivi juga tahu gitu kan, 3 bidang utama Telkom ini misalnya yaitu digital connectivity, platform, and services, itu kan yang selalu dikembangkan ya sama Telkom, baik itu dari segi infrastrukturnya gitu kan, supaya semua area bisa mengakses terhadap internet itu tadi untuk menghadapi tantangan yang tadi pertanyaan sebelumnya gitu. Kemudian dari segi digital platform dan digital service juga gitu. Ya salah satunya
terbukti juga memang dengan yang baru-baru ini sudah officially launching gitu kan, ada IndieBooks juga yang muncul sebagai solusi digitalisasi nih untuk para pelaku bisnis, mungkin dalam hal ini SME dan pelaku UKM gitu. Jadi memang itu sebagai bentuk bukti ketersadaran Telkom akan betapa pentingnya potensi dan peluang UKM itu sendiri dan tanggung jawab Telkom sendiri dalam membantu perkembangan hal itu. Tetap mengikuti pasar dan tren apa yang bisa kita coba untuk memasuki peluang itu ya. Betul. Jadi ya memang karena kan digital company ya, maksudnya menjadi tanggung jawab juga nih untuk Telkom bisa membantu para UKM ini untuk mencapai digitalisasi itu. Benar. Salah satunya mungkin kalau di segi finance kita punya IndieBiz Pay sebagai asisten digital keuangan kita, ya benar ya Kak. Ada Tom sebagai asisten di project kita. Ada Pijar Sekolah di bidang akademi. Ada Ocha untuk digital marketing gitu ya. Jadi banyak semua produknya benar-benar fungsional banget untuk masa dan era digitalisasi hari ini. Benar karena memang ya itu tadi ya, sebagai salah satu strategi Telkom juga yang menghadirkan IndieBiz ini bukan cuma sebagai produk atau layanan, tapi ekosistem. Jadi ekosistem solusi digital untuk dunia usaha. Gitu. Nah, kalau dari program dan strategi Telkom terkait digitalisasi UKM itu sendiri gimana Kak? Oke, kalau untuk program dan strategi ya, mungkin aku mau ngutip juga statement dari JMB Kalsumber yang kemarin baru sharing juga. Jadi digitalisasi itu kan mencakup 3 aspek ya, DNA, device, network, dan application gitu. Jadi ya itu tadi, memang bisa kita lihat Telkom kan selalu berusaha memberikan support nih kepada UKM lewat ketercakupan di 3 hal tadi, baik melalui penyediaan internet, terus juga pelatihan, pembinaan bagi UMKM, terus ada sarana rumah BUMN juga, terus kita punya pasar digital UMKM, Padi UMKM gitu kan, yang mengumpulkan para UMKM dan mengkoneksikannya dengan operasional BUMN gitu. Nah, mungkin to be specific ya itu tadi ya, aku mau bahas tentang si IndieBiz ini, sekalian memperkenalkan lah kan IndieBiz buat teman-teman juga. Jadi as I mentioned before juga, ini tuh hadir sebagai ekosistem ya, solusi digital gitu kan, untuk digital dunia usaha dan bisnis itu sendiri gitu. Ya itu tadi ada IndieBiz Pay kalau misalnya untuk proses pembayaran, terus ada Ocha ya untuk komunikasi dan digital marketing, channel dalam digital marketing. Terus kalau untuk edukasinya ada Pijar, monitoring networknya ada Netmark gitu. Jadi memang solusi yang komprehensif untuk pelaku usaha, tergantung dengan sektor bisnisnya masing-masing nih gitu. Ada bisa dibentuk dalam bentuk pariwisata, pendidikan, finance ya, banking, ruko dan segala macam. Jadi memang hadir untuk mensolusikan dan menjadi layanan khusus yang dirancang untuk pelaku bisnis dan UKM. Gitu sih. Kalau bisa kita bilang sebagai udah jadi ekosistem ya Kak, yang semua itu berkesinambungan dengan Telkom sendiri. Betul. Karena itu tadi kan bukan hanya support dari segi connectivity-nya, tapi juga services dan application-nya. Jadi mencakup 3 aspek yang DNA tadi itu. Benar. Setuju sih Kak. Mungkin aku punya gambaran kayak 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin ekosistem ini bakal benar-benar pengimplementasiannya benar-benar baik lah dalam bidang digitalisasi. Karena sepenting dan sevital itu saat ini sebuah produk ataupun sebuah layanan yang bisa mensupport kita secara digital dan inovasinya selalu mengikuti perkembangan saat ini. Iya. Apalagi maksudnya go digital mungkin sebelum pandemi menjadi satu hal yang nice to have gitu ya. Tapi kalau sekarang kan terpaksa. Jadi kalau nggak go digital, ya selesai bisnis. Iya, benar. Iya. Sebenarnya pandemi itu, ya itu tadi ya, membuat pebisnis quote-unquote terpaksa lah untuk go digital.
dan memang go digital itu bukan lagi hal yang bisa dibendung gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah di pandeminya justru apa ya, media yang mempercepat proses itu tadi aja. Cuman ya itu tadi ya, memang menjadi core-nya sekarang, bukan nice to have lagi tapi memang harus punya. Harus lah. Apalagi masa COVID itu menjadi camuk ya Kak. Camuk ataupun awalan kita untuk benar-benar pemanfaatan digital dalam semuanya lah, baik pendidikan, kerjaan, dan lain-lain. Oke, Kak Bella, kita ke selanjutnya itu ada live quiz kedua nih Kak Bella. Bantu Rizky ya Kak, lihat di ininya para penonton nih. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Sebutkan minimal 2 cara yang bisa kamu gunakan untuk mendaftar layanan IndiBiz. Ayo. Sedikit. Ayo, dia bisa jawab. Ayo. Ini aku yang jawab boleh nggak ya? Jangan dong. Jawab, boleh. Jangan sebut nama ya Kak, biar kita lihat. Yes. Oh gitu, dipelototin aja ya berarti ya? Kita pelototin aja, kira-kira ada nggak nih? Ada nggak nih? Udah ada nggak nih? Mana dari Kamila ada nggak nih Kak, kira-kira? Wah, ada nggak ya? Minimal 2 cara ya? Minimal maksimal. Minimal maksimal. Ada nggak ya? 2 cara ya ini namanya, bukan 2 syarat. 2 cara. 2 cara ya, jangan salah. Syarat ntar kepanjangan takutnya. Oh gitu. Kita cek ada nggak tim. Adakah? Belum ada nih Kak. Oh, belum ada. Belum ada nih Kak. Wah. Atau ada. Kok aku jadi bingung juga jawabannya apa? Oke, 2 channel. Kita ulangi. 2 channel. Minimal sebutkan minimal 2 channel yang bisa kamu gunakan untuk mendaftar layanan IndiBiz. Oke, kita ulangi. Berarti tadi cara salah, kita buat channel. Oke. Tim support live, kira-kira udah ada nggak nih jawabannya? Aku takut senyum-senyum ternyata salah lagi jawaban aku. Nggak ada nggak? Ayo, udah ada belum sih? Udah. Coba sebut. Udah banyak sih, cuman belum detail ya. Bener nggak Min? Oh gitu, masih belum lengkap. Belum detail. Belum ada yang gigit nih jawabannya teman-teman. Ya, aplikasinya apa, websitenya apa gitu. Oh, oke. Bisa aja aplikasi Instagram kita buka. Websitenya Twitter. Kan gak ada yang tahu apa. Oke. Udah ada. Apakah udah ada? Jangan sampai salah loh. Di website di aplikasinya udah ada jelas namanya. Dibocori lagi jawabannya. Aduh, siapa yang ngebocorin? Rizky Kak. Siapa? Udah ada Min? Pada nge-start nih. Oh, oke. Mas, bisik-bisiknya kedengeran sih kayaknya. Iya. Nomor call service kurang lengkap. Oh iya. Kira-kira ada nggak ya? Ayo. Mana nih jawabannya? Mana nih jawabannya? Udah ada. Belum. Sambil nunggu kita kelewatan Bang Damarnya kemana ya? Bang Damarnya kemana, ini lagi sibuk ngurusin bisnis kayak Bang Damarnya ya? Apalagi bikin kopi kayaknya. Bentar. Oke, sudah kita keep namanya. Oh, udah ada. Udah ada ya Min? Aman, udah ada. Oke, udah mati lagi. Oke. Jadi Bang Damarnya balik nggak ya? Sendalnya ketinggalan tuh kayaknya. Bang Damar. Oke.
Langsung kemana nih? Oke, ada pertanyaan terakhir sih buat Kabila, tapi kita tanya dulu Q&A. Oke, Q&A. Q&A dulu boleh. Q&A. Boleh untuk ini ngelihatnya gimana, men? Rasanya? Oke. List pertanyaannya. Ini jawab berarti, tapi Bang Damar ada. Ini tiga. Oke, Kabila, mungkin Kabila sebagai perpanjangan tangan Bang Damar. Iya, Bang Damar. Kayak lagi sholat kan di sini baru aja. Sandalnya di sini nih. Ketinggalan, balik lagi dia bentar. Mungkin sebagai perpanjangan tangan Bang Damar, ada Q&A, kita udah pilih 3 pertanyaan terbaik untuk di live hari ini. Pertanyaan pertama dari Dwi Julianto 26 Jawa nih. Promosi yang tepat untuk bisnis coffee shop atau bisnis F&B bagaimana? Promosi yang tepat. Kebetulan Mbak, kayaknya yang bisnis coffee shop bukan saya. Kita. Bukan kita. Aduh Bang Rizky, gimana ini sejawabnya? Gimana jawabnya ya? Cuma mungkin ini, aku akan berusaha menjawab dari sisi Telkom ya, atau penyedia solusi digitalisasi itu tadi, gitu ya. Connectivity. Benar. Jadi tadi fokusnya adalah untuk bisnis F&B, khususnya coffee shop, gitu ya. Jadi kalau misalnya Indibis sendiri kan 4 produk paling unggulannya itu, jadi Indibis sendiri dibagi nih segmentasinya. Ada Indibis Education, ada Indibis Hotel, Finance, dan ruko atau rumah toko gitu ya. Jadi memang salah satunya kalau dalam segi bisnis UKM atau bisnis F&B ini, pertama dari segi connectivity dulu nih, pasti perlu digitalisasinya dalam bentuk high speed internet ya. Ya benar, internet HSI B2B by Indibis. Benar, hard selling nih. Harus dinyadari. Benar. High speed internet artinya bisa stabil digunakan oleh teman-teman yang datang ke coffee shop gitu kan, supaya itu tadi kualitas pelayanannya juga baik sesuai kata Bang Damar tadi ya. Terus mungkin sesimpel bisa dari segi finance itu tadi computing untuk pembukuannya, digitalisasi kita punya Indibis Pay gitu kan, jadi mempermudah lah baik dari segi pembayaran, terus pencatatan, pembukuan gitu, jadi memang bisa dievaluasi dan dimonitoring secara real time kayak gitu. Nah mau nge-brandingnya juga dari sisi digital marketingnya berarti bisa pakai Ocha, bener, bisa pakai Omni Communication Assistant, Omni Channel Assistant. Jadi ya itu tadi ya, kalau bentuknya F&B atau coffee shop mungkin itu yang bisa aku saranin dari sisi produk Telkom, mungkin aku menjawabnya ya dari sisi solusi digital yang bisa diberikan oleh Telkom. Mungkin detailnya nanti harusnya Bang Damar nih. Ya, Bang Damar jadi imam dia nih. Lama balik. Oke, langsung pertanyaan kedua. Ini masih tentang Bang Damar lagi nih. Aduh, kita bantu jawab kali kayak. Bagaimana cara survive di tengah persaingan bisnis serupa dari AR.Nita 94? Wah, survive persaingan bisnis berarti ya. Inovasi dari sebuah digitalisasi nih pasti pentingnya. Salah satunya juga ya memang dengan digitalisasi itu ya, pemanfaatan digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tren areanya, sesuai dengan level usahanya gitu kan, dan tetap punya itu tadi digital mindset, artinya kalau misalnya udah digital di satu sisi gitu ya, eventually tetap mau mengadopsi digitalisasi dalam hal dan bentuk lainnya, karena itu tadi digitalisasi bukan hanya sekedar digital marketing, tapi bahkan sampai internalnya itu kan juga harus didigitalisasi gitu ya. Jadi proses pendigitalisasian lewat berbagai aspek itu sih menurut aku salah satunya.
Ah, masuk barangku. Welcome back. Ini yang happy banget aku sih sebenarnya dari kemarin itu. Oke, udah dibantu Kabela tadi Bang Damar, udah dibantu Iya, Kabela. sengaja ngeprank kabel. Waduh. Oh, Sorry. Kalau gitu gantian. Tadi ada Gantian aku yang ini. sesuatu yang harus ini dulu. Oke. Oke, ada tadi kita udah jawab 3 Q&A nih Bang Damar dari para followers kita. Ini ada pertanyaan terakhir nih, dua lagi tadi udah dibantu dengan Kabela nih. Makasih dulu Bang Kabela. Thank you Kabela, thank you. Aja dari Bang Damar ya berarti ya. Boleh nanti dikirimin kopi sekalian. Ya, kopi Kuiter Sumbar. Kopi rasa. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang Damar dari para follower kita dari @galu_91. Apakah ada pengaruh influencer membuat produk kita viral, laris dan diminati? Seberapa pentingkah atau impact follower influencer itu? Ya, kalau buat sekarang dibilang penting nggak penting sih sebenarnya menurutku. Tapi untuk sekarang berhubung kita sudah masuk yang tadi era digitalisasi ya, why not kita try untuk menggunakan jasa influencer atau endorser. Bahkan gini, di tempat aku jujur si influencer kebetulan memang datang dengan sendirinya tanpa diundang. Nah, alhamdulillahnya mungkin mereka suka dengan produk, akhirnya kita tanpa kita minta mereka nge-up sendiri produknya, suka dengan produk kita di sosial medianya mereka gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Makanya tadi that's why ketika kita sudah yakin dengan produk yang kita jual, kita yakin dengan servis yang kita berikan, mau siapapun, mau customer biasa, mau dia influencer, mau apapun segala macam, itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kita gitu. Jadi pentingnya adalah itu tadi, influencer punya banyak ibaratnya mungkin banyak followernya, banyak fansnya dan lain-lain. Ketika mereka mau itu dan kita otomatis mereka akan memberikan memberikan reference lah buat followernya tadi, buat fansnya tadi untuk nyobain produk kita nih. Nah, tapi hati-hati ketika mereka sudah kebawa dengan ininya influencer tadi, orang-orang yang akan nyoba produk kita bisa dua, antara bisa suka atau tidak suka dengan produk kita. Nah, makanya make sure produk kita aman dulu, enak dulu, at least disukain sama sebagian besar orang, dan begitu pun dengan servis tadi gitu. Oke, jadi pentingnya di situ. Bang Rizky, aku mau memvalidasi yang dibilang Bang Damar juga ya. Boleh. Bisa datang sendiri karena aku salah satu orang yang juga terinfluence. Nggak sampai Medan. Aku minumnya ini. Sebelum dikirimin, sorry banget aku udah duluan lagi ngomong. Toko kopi rasa nggak mau buka di Medan, Bang? Nah, benar. Bisa diatur lah ya. Tergantung Mas Rizky sih nanti itu gimana. Wah, kalau untuk ngeramein mas saya banyak kok. Tapi balik lagi ke topik, influencer itu lebih tepatnya membantu memberikan referensi ke para follower atau fans mereka ya Bang. Yang maksudnya menjadi referral ataupun merekomendasikan produk Abang nih untuk lebih dikenal. Yes. Banyak yang bilang misalnya kan sekarang tuh kalau mau promoting pakai influencer, produk lu bakal lebih laku. Ya sebenarnya mungkin influencer lebih ke untuk nge-attract follower dia untuk menjembatani ke produk kita sebenarnya gitu. Nah, mungkin jadi tapi hasil akhirnya itu balik lagi ke produk kitanya gitu, atau balik lagi segimana bagusnya produk kita untuk mereka coba dan akan berkelanjutan seperti apa, seperti itu gitu. Apa?
Oke, berarti kita bisa bilang ya besar lah kalau kita bisa bilang kalau apa ya, follower untuk bisa mengenal produk kita gitu. Atau Betul. Kabela ini influencer kali ya, Bang Damar? Oh bukan, justru aku yang terinfluence. Oleh siapa? Nah, BA-nya Kopi Rasa udah ada namanya nggak sih sebenarnya? Ada Bang Edwin sama Bang Opan. Aku juga salah satu orang yang kena nih Influence. of mouth. Teman yang mau naruh. Enak beneran. Kayaknya mereka bisa jadi BA-nya Kopi Rasa langsung sih sebenarnya. Untuk area Telkom dan sekitarnya. Oh iya, dia mau minta disebut juga manajer aku, Kakak dia. Itu nomor 1. Kayak tiap hari dari Kopi Rasa ya tadi ya. Absen ya. Ke Medan nggak bisa. Nah, mulai tuh. Medan, menggambar Medan. Oke, mungkin bincang-bincang kita mungkin udah lumayan nih, nggak terasa ya Kak Bella, Bang Damar, kurang lebih hampir 1 jam. Tapi kita sebelum menutup acara, Rizky bakal umumin nih para pemenang giveaway-nya yang ada ikutan hari ini. Nah, untuk para pemenang giveaway hari ini, itu bakal kita umumi di story Indibi Sumatera dan di Indibi Sumbar. Jangan lupa. Tetap pantengin story kita, karena para pemenangnya bakal diumumi. Oh oke. Yang giveaway bis dari Sumbar bakal diumumi sekarang ya? Iya betul. Benar. Jadi yang udah join dan apa ya? Kira-kira bakal menang nih dari giveaway kemarin, aku bakal umumin nih, Rizky bakal umumin nih para pemenangnya. Untuk giveaway Sumbar, tapi tetap bakal di-spill ya di story di Indibis Sumatera dan Indibis Sumbar. Ada nama pemenangnya itu, satu ada Raihan Zal 30. Dina Faramita, ada Ewi Wirasansyah, ada Arif warga Dumai, jauh. Adi Widodo. Untuk para pemenang yang mungkin tidak ada di sini, bisa lihat di story Sumbar dan di Sumatera. Nah, untuk pemenang, jangan lupa juga mau ngingati untuk 2 orang pemenang story terbaik. Jadi buat kalian jangan lupa capture story hari ini kebersamaan kita live bareng Kabela dan Mas Damar. Kalian bisa menangkan saldo link aja. Jadi untuk 2 orang pemenang jangan lupa ntar story terbaik yang kalian post, dan syaratnya itu follow Indibi Sumatera dan Indibi Sumbar dan tag dan Bang Damar dan tag kita, ntar bakal diumumi pemenangnya. Kurang lebih udah hampir 1 jaman kita bincang-bincang dengan Kabela dan Mas Damar mengenai yang muda yang berwirausaha membangun brand image bisnis coffee shop di sosial media. Kalau gitu, Rizky sebagai host izin pamit semuanya. Ada siapa? Kabela, izin dulu Kak. Ada Bella dari account manager Witel Sumbar. Dan ada Mas Damar sebagai host bintang tamu hari ini. Rizky, thank you Kabela. Thank you Kabela dan Mas Damar. Kita bakal jumpa lagi di IndieCast episode selanjutnya. See you Kak Bella, see you Bang Damar. Bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.